masyarakat yang civilized gitu, yang beradab itu harus benar-benar nampak. Dan di sini polisi nampaknya harus tegas, Pak Boy. Harus menyatakan statement bahwa keamanan itu adalah tanggung jawab polisi. Ya. Begitu. Ya. Dan harus dirasakan oleh masyarakat. Oke. Pak Boy, kalau kita lihat catatannya sepanjang 2011 saja ada 46 kasus kekerasan bersenjata api di Aceh. Ya. Dan kemudian hanya 24 dari kasus 46 itu yang terungkap. Ini artinya memang Aceh dekat dengan kekerasan menggunakan senjata api. Ya, ini tantangan kita bersama menurut hemat saya. Kepolisian punya tugas pokok untuk melakukan penegakan hukum, mewujudkan rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Tapi untuk menuju ke arah sana memang sekali lagi memang harus ada dukungan dari masyarakat juga ya. Karena hal-hal ini kan bersumber dari masalah-masalah sosial yang berkembang di masyarakat, sehingga pengelolaan kondisi agar tidak berujung kepada adanya penegakan hukum, langkah-langkah pelanggaran hukum, ini juga memerlukan suatu sinergitas antara kepolisian dengan masyarakat. Tetapi di dalam menarik ini kalimat ini. Jadi di Jawa itu kan ada forum komunikasi polisi dan masyarakat, gitu. Nah, forum komunikasi ini mesti bisa dihidupkan di Aceh sehingga Kamtipmas itu bisa berjalan, gitu. Ya, kalau forum ini tidak dihidupkan, akhirnya masyarakat merasa ada di mana, polisi ada di mana, gitu. Nah, itu. Baik, saya ingin menghubungi dan mengajak abang berdua untuk juga berbincang bersama dengan Bung Farhan Hamid, Pak Farhan Hamid yang saat ini berada di Aceh, Wakil Ketua MPR. Selamat malam, Pak Farhan. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak Farhan, apakah sudah ada kabar baru dari Aceh terkait dengan pelaku? Apakah sudah ada informasi baru mungkin dari entah itu saksi mata atau warga yang melihat atau mengetahui peristiwa itu? Sampai sekarang tidak ada tambahan informasi. Saya kira kalaupun ada informasi tentu di teman-teman kita kepolisian, mereka sudah melakukan olah TKP. Saya kira sudah mengumpulkan beberapa barang bukti. Dan menurut keterangan sementara yang kita dengar juga mulai dicarikan informasi-informasi tambahan dari beberapa orang yang dekat dengan TKP. Tetapi sampai saat ini ternyata tidak ada tambahan informasi yang bisa disampaikan kepada pemirsa. Ya, Pak Farhan, kalau melihat situasi yang berkembang di sana begitu ya, kemudian kita kaitkan dengan tidak ada harta benda dari korban yang diambil, kemudian ini terjadinya pada sekelompok etnis yang kebetulan sama begitu ya, meskipun pekerjaannya berbeda-beda, tempatnya juga berbeda-beda, sporadis. Menurut Pak Farhan, ini bisa dikaitkan kemana peristiwa ini? Kira-kira ada kaitannya kemana begitu? Walaupun memang ada kecenderungan mengelompokkan kelompok etnis yang menjadi korban adalah spesifik ya, katakanlah dengan terbuka kita kan kepada saudara kita dari Jawa, tetapi jangan lupa banyak sekali orang Jawa di Aceh. Pejabat-pejabat di kantor pemerintahan banyak sekali orang Jawa, jadi sama sekali saya kira tidak ada kaitan dengan itu. Tetapi ini di sebagian masyarakat itu memang dipertanyakan, seperti kata Pak Boy tadi dan kata moderator tadi kan mengatakan ada 46 kasus kejadian senjata api di Aceh untuk tahun 2011. Sebagian diantaranya itu kan memang jelas kriminal dan berkaitan dengan penguasaan kekayaan, perampokan, pengambilan uang dan sebagainya. Tetapi 3 kasus terakhir sama sekali jauh dari peristiwa itu. Kemudian hampir semua orang kemudian meraba-raba karena begitu marak beritanya. Ini penembaknya terlihatnya sangat terlatih begitu. Baik yang di Olekaring, di Biren maupun kemudian di Langkahan. Jadi ini ada sebuah tanda tanya besar. Kira-kira arah mana ini motif penembakan ini? Apakah ada pihak-pihak tertentu yang mengayal di air keruh membuat suasana Aceh menjadi tidak aman? Yang dimaksud dengan terlatih itu bisa dijelaskan? Apakah maksudnya terlihat biasa dan mahir menggunakan senjata atau? Ya, dari informasi yang kita terima, misalnya di Olekaring itu sekali tembak langsung kena di kepala, kemudian menyusul beberapa kali tembakan. Yang di Biren itu begitu masuk dengan tenang, dia korban tadi saya wawancara. Tenang sekali orangnya masuk, tidak ada pertanyaan apa-apa, langsung mengeluarkan tembakan begitu, ya, dengan tepat sasaran. Beberapa orang sehingga langsung tewas. Yang kejadian di Langkahan itu ada sebuah pertanyaan, itu kan menanyakan kemana arah jalan. Begitu tuh dijawab lalu keluar tembakan.
tembakan itu juga tidak jauh dari sasaran, langsung kena, beberapa di antaranya kan langsung menjadi korban. Tidak semua orang itu dapat melakukan hal yang seperti itu kecuali mereka yang sudah terbiasa menggunakan senjata. Jadi sudah ada kualifikasi secara umum sebenarnya. Pelaku itu adalah mereka yang terbiasa menggunakan senjata. Secara umum itu dipahami oleh masyarakat berdasarkan informasi yang tersebar di berbagai media massa. Baik, sebentar Pak Farhan, ditahan. Pak Boy, kalau menurut catatan pihak kepolisian, apakah banyak begitu kelompok yang memiliki kemampuan menggunakan senjata dan melakukan penyerangan dengan begitu terlatih? Artinya di sini terlatih menggunakan senjata dan juga tanpa ragu-ragu melepaskan tembakan itu kan juga butuh mentalitas yang khusus begitu ya? Iya, tahun yang 2010 ya, kalau saya tidak lupa ya, kita mengungkap jaringan terorisme di Aceh ya. Iya. Itu juga tentu di sana dulu waktu terkait dengan ditemukan bank ya, ada pelatihan ya. Iya. Terus kemudian kita melihat keterkaitan mereka dengan perampokan di CIMB di Medan. Iya. Ini kondisi yang ada di Aceh pada waktu itu ya. Saya tidak bermaksud mengatakan ini terkait dengan itu atau tidak, tetapi tentu kita masih perlu. Tetapi yang jelas realita ada seperti itu ya. Ada kegiatan-kegiatan secara ilegal, pelatihan-pelatihan ala militer menggunakan senjata api. Itu terjadi dan terungkap dan sudah diproses secara hukum mereka. Tetapi ketika itu mereka menggunakan penutup wajah dan bahkan ditutup semuanya bagian-bagian tubuh agar kemudian sulit dikenali. Yang ini begitu terekspos. Ini bisa latar belakangnya kalau seperti ini berdasarkan pengalaman bisa karena... Oke, sebentar ditahan. Kira-kira apa kemungkinannya? Kita akan jeda sejenak. Apa kabar Indonesia Malam? Segera kembali. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, kita lanjutkan kembali. Tadi Pak Boy sedang ingin memaparkan kira-kira kemungkinan itu siapa saja Pak yang memiliki kemampuan bersenjata, kemampuan untuk melakukan penyerangan dengan tidak ragu-ragu atau berdarah dingin, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Yang saya sampaikan tadi kan contohnya adalah kelompok teroris yang juga nyata-nyata pernah berlatih di salah satu tempat di wilayah Aceh. Tetapi kalau kita lihat dari modus operandi, tentu beberapa prediksi bisa kita lihat ya. Maksudnya kita bisa melakukan analisis terhadap kemungkinan dari kelompok mana. Tapi tentu ini kami tidak bermaksud masuk dalam ranah penyelidikan ya. Tapi berdasarkan pengalaman, kalau dengan cara-cara terbuka seperti ini, yang jelas pertama unsur perencanaannya itu dapat dikatakan terpenuhi ya. Memang direncanakan tindakan kekerasan seperti ini. Artinya target pun terpilih? Memang ada niatan ya. Yang ada niatan dengan memilih spesifik target ya. Kemudian yang kedua, bisa jadi ada unsur ingin sakit hati ya, atau balas dendam. Ini kan prediksi ya, saya belum analisis ya. Artinya bukan berarti ini sudah pasti. Berdasarkan dari ilmu berdasarkan pengalaman. Ini menarik. Sebentar, jangan dipotong dulu Pak Abu Bakar, kita dengarkan dulu. Jadi orang sakit hati bisa dengan berbagai cara. Ingin menghabisi orang yang menyakiti dia. Itu pengalaman terhadap beberapa kasus yang pernah kita ungkap. Kemudian dia memang bisa saja ingin membuat sensasi. Tapi ini tidak terkait dengan peristiwa, ini adalah pengalaman. Ingin membuat sensasi, kemudian melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Tapi ada tujuan lain, yang tujuan lain itu belum kita bisa prediksi arahnya kemana. Nah, kalau dikatakan dendam Pak Boy, ini kan random. Ada yang baru datang 26 hari di Aceh. Lalu ada penjaga toko boneka begitu kan. Kalau dendam harusnya ada kaitannya dong antara korban yang satu dengan korban yang lain. Saya melihat bisa aja tidak langsung dengan korban langsung. Jadi korban betul-betul dalam posisi sebagai victim ya, korban. Tapi bisa saja dia sebenarnya dendamnya tidak pada korban secara langsung. Tapi bisa juga tidak langsung. Jadi ini kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Baik, kita kembali ke Pak Farhan. Pak Farhan, ini memang masih berlangsung dan yang dikatakan tadi berdasarkan ilmu atau pengalaman yang selama ini kasus-kasus yang ditangani kepolisian. Kemungkinan bisa saja motifnya adalah dendam, mencari sensasi dikaitkan dengan sesuatu, tapi kita belum tahu karena memang masih berjalan begitu ya. Kalau menurut pengamatan Anda di lapangan dan situasi yang berkembang yang Anda tangkap di Aceh saat ini, kemana kaitannya Pak Farhan? Saya kira harapan tokoh masyarakat sekarang ini adalah langkah cepat kepolisian kita. Langkah cepat untuk mengungkap peristiwa ini, untuk apa? Untuk mencegah spekulasi begitu. Ya, untuk mencegah spekulasi, karena daerah Aceh itu kan daerah konflik.
selama 30 tahun itu berbagai peristiwa terjadi. Menurut Anda mungkinkah kaitannya ke pilkada yang akan berlangsung Februari mendatang? Orang bisa saja menduga kemana-mana. Jadi sementara ini saya tetap berpegang teguh kepada apa yang dikatakan oleh pejabat negara. Gubernur Aceh mengatakan ini tidak ada kaitan dengan politik. Polisi kita mengatakan demikian, Mendagri juga mengatakan ini kriminal murni. Jadi masyarakat meminta ini diungkap segera, sesegera mungkin. Apalagi kan para pelaku itu tidak menggunakan sebo ya, tidak menggunakan penutup wajah, sehingga kalau polisi cepat bisa mendatangi para korban dan membuat sketsa wajah, mungkin dalam beberapa hari akan muncul wajah. Dan itu dengan segera dapat diungkap. Jadi elit-elit kepolisian seperti Gegana atau Densus 88 saya kira mesti dikerahkan cepat, karena ini daerah sensitif. Orang bisa menduga-duga, jangan-jangan nanti menyalahkan aparat begitu. Ya. Jadi aparat nanti menyalahkan kelompok lain. Ini tidak baik untuk kondusivitas daerah yang baru masuk transisi perdamaian, berbeda dengan daerah lain. Ini yang mesti ditangkap betul oleh teman-teman kepolisian, adalah hal yang sensitif ini. Iya, tadi ada menarik dari Pak Boy ya, bahwa sesungguhnya ada analisis dan informasi. Ini kan ada istilah keterangan ya. Iya betul. Permasalahannya adalah dengan anggaran yang diberikan, terus bagaimana peran intelijen polisi? Iya. Bagaimana peran intelijen polisi? Kita khawatir ini mengalihkan Bima pindah ke Aceh gitu. Akhirnya berkembang suasana yang nggak kejauhan mana tugas masalah yang sebenarnya. Ini kan namanya duga-duga. Ya. Pak Farhan juga bisa bilang, kata bisa jadi, bisa kemana, bisa ke pilkada atau tidak. Saya sendiri berpikir bahwa ini moga-moga adalah kriminal murni. Itu yang kita. Tapi polisi harus segera menetapkan siapa pelakunya dan ketemulah orangnya. Itu yang paling penting. Jangan sampai nggak kelihatan peran polisi di lapangan. Ini yang penting buat kita. Peran intelijen dipertanyakan begitu Pak Boy. Kalau kita spesifik kepada tugas intelijen kan melakukan upaya deteksi dini ya memang. Tetapi harus diakui, saya berkeyakinan tidak semua niat jahat dari sekelompok orang-orang tertentu itu dapat terdeteksi oleh Intel. Niat jahat ya. Artinya bisa dia duduk baik-baik sama kita, tapi ternyata dia adalah seorang yang akan melakukan sesuatu di belakang kita, atau mungkin juga terhadap diri kita, itu ya. Kemudian terhadap peristiwa yang ada, kami yakin ya, kita akan berusaha keras ya, kepolisian akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu sekali lagi manfaat informasi yang bersumber dari masyarakat ini kami sangat membutuhkan. Oleh itu kami berharap bisa saja ini orang-orang yang berada dari luar Aceh sendiri ya, yang melakukan tindak kriminal di Aceh itu bisa terjadi. Padahal dia bukan orang Aceh, itu bisa terjadi seperti itu. Tetapi kami sangat mengharapkan bantuan dari masyarakat Aceh untuk suplai informasi kepada kita. Kan prinsipnya kami mendorong bagaimana perdamaian ini, suasana damai di seluruh wilayah Republik Indonesia ini bisa terwujud ya. Itu adalah tujuan cita-cita kita ya. Ya. Dan harusnya informasi dari masyarakat bisa disampaikan dengan segera, mengingat tadi Pak Farhan mengatakan juga bahwa semua pelaku tidak menggunakan sebo atau penutup wajah begitu ya. Pak Farhan. Pak Farhan, saat ini kondisi dari masyarakat sendiri bagaimana? Kabarnya ada kekhawatiran mengingat korbannya random dan ini bisa dikatakan pelakunya berdarah dingin, langsung tembak begitu Pak Farhan. Memang kemarin malam pun sempat ada isu di Banda Aceh, ada dua peristiwa katanya di Ulele sama Zilampaseh, tetapi ternyata itu tidak benar sama sekali. Artinya ini test case lanjutan setelah peristiwa penembakan yang sporadis begitu random, kemudian muncul isu-isu yang bisa mengganggu keamanan masyarakat. Jadi ini mesti diperhatikan betul. Kalau memang itu melalui SMS, saya kira dengan mudah sekarang teknologi kita bisa melacak siapa sumber pertama dari SMS itu. Jadi dengan cepat saya minta kepolisian itu membuat kajian khusus lah untuk Aceh di hari-hari seperti ini, apalagi ini menjelang pilkada. Jadi penting sekali, karena walaupun seharian itu masyarakat cepat pulih ya, karena mereka sudah sangat terbiasa dengan kondisi-kondisi kekerasan, kondisi-kondisi konflik. Tetapi bagaimanapun setiap langkah keluar dari rumah selalu disertai dengan ketidakpastian apakah mereka akan sampai pulang ke rumah. Ini yang sangat menggusarkan gitu. Ya, jangan sampai seperti itu juga. Tentunya tidak nyaman sama sekali untuk hidup dalam suasana yang mencekam. Kita serahkan kepada Polisi, Pak Boy dan rekan-rekan.
karena masyarakat tentunya bisa diandalkan mengingat pelakunya beraksi di